kita mau beribadah bersama di Sekolah Minggu Online GKI Skojo Palembang. Adik-adik sudah siap kan? Alkitabnya sudah disiapkan? Lalu lihat ke alatnya masing-masing. Bisa melalui laptop atau HP sendiri-sendiri ya. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh lagi bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak bisa bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua, dimanapun kami berada, dimanapun kami mau ikut sekolah minggu, kami percaya Tuhan Yesus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini kita ditemanin oleh Kak Lina dan Kak Elisabeth, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa dia? Siapa ya? Om Yafet. Om Yafet. Ya, firman Tuhan hari ini adalah perkataan yang bijak. Sebelum kita lanjutkan beribadah, kita akan main games dulu Kak Elisabeth. Game apa itu Kak? Gamesnya kita akan melakukan ekspresi wajah. Ekspresi wajah ya. Kita mau olah muka. Caranya bagaimana? Tahu nggak Kak? Gimana dong Kak? Gampang sekali. Kita kasih contoh dulu ya Kak. Kakak kasih contoh dulu ya. Kakak mau kasih kata, nanti Kak Elisabeth akan memperagakan ekspresinya. Siap ya? Bangun tidur. Oke, selanjutnya marah. Terus, kita coba aja sih Kak, langsung. Wah, iya juga ya Kak ya. Gimana adik-adik? Tadi mudah kan? Ayo adik-adik, kita mulai. Nah adik-adik ayo bangkit berdiri. Sudah siap? Siap. Yang pertama, sedih. Lebih sedih lagi. Masih Kak? Kayaknya masih kurang. Masih kurang ya? Iya. Lebih sedih lagi ya? Sedih? Lebih sedih lagi? Lebih sedih lagi? Ya, bagus. Yang kedua Kak, gembira. Lebih gembira lagi dan lebih gembira lagi. Nah, bagus sekali. Nah, yang terakhir nih Kak, apa tuh? Siap-siap ya. Kalau semangat memuji Tuhan, gimana ya? Yeay! Yes, yes, yes! Lebih semangat lagi? Yes! Lebih semangat lagi? Yes, yes, yes! Tepuk tangan untuk kita semua. Yang lebih keras tepuk tangan. Nah, adik-adik semua, semangat ya. Sudah semangat ya, tadi sudah mengolah muka yang paling semangat. Karena itu, walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Nah betul Kak, kita harus tetap semangat. Nah sekarang kita masih bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. I will sing for Jesus. Semuanya pakai gaya ya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku memuji Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya untukmu Tuhan. Kekuatanku, untukmu Tuhan. Pujian dan sembahku untukmu Tuhan. Semua di hidupku untukmu Tuhan selama-lamanya. Satu kali lagi ya. I will sing for Jesus,
menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Ha! Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. A few inches later. Wah, nilaiku besar banget. Tinggi pula. Ones, lihat nih, nilai aku besar-besar kan? Gak kayak kamu, kecil. Yaudah, selamat ya. Walaupun aku gak belajar nih ya, aku pasti bisa. Aku kan pinter, gak kayak kamu. Ones tadi bagi rapot kan? Iya. Mana rapotnya coba lihat. Papa mau lihat. Nilainya bagus semua, temanku mana ada. Wah, coba lihat dulu ya. Kita mau makan malam ini. Waduh, Maka bagus-bagus nih nilainya Ones nih. makanya ya. Matematika Ini buat Abang dapat Ones. 94. Buat Papa. Wah, hebat. Makasih Mama. Ya. Bagus-bagus Nilainya ya Mama nilai Ones ya. Iya dong. Harus makin rajin lagi belajarnya biar makin bagus nilainya. Ya, nanti kalau bagus Papa mau minum nilainya, lagi? Coba cek Papa akan airnya. kasih hadiah untuk Ones. Wah, bagus semua. Udah? Bahasa Inggris 90. Hebat, Ones. Pa, kita makan dulu Oh, ya. oke. Bang, kita makan dulu ya. Hah? Ikan teri lagi. Pokoknya aku gak mau makan kalau gak ada yang goreng. Udah. Doa Udah dulu. ya, kita Papa doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan nikmati, Tuhan kuduskan, jadikan kekuatan baru bagi tubuh kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita makan. Pokoknya abang nggak boleh ngomong gitu. Coba dulu masakan mama. Ya, Bang. Coba tuh adek Moka, gimana pendapat adek Moka masakan mama? Walaupun bukan ayam goreng, tapi masakan enak. Itu bang. Adek aja padahal Adek ngerti. belum cicip ya, tapi udah yakin kan masakan mama enak ya walaupun bukan ayam goreng. Nggak boleh gitu, Mama udah masak. Tuh lihat, Mama lagi hamil, harus masak, pasti capek ya. Ya, coba ini walaupun teri tapi terinya rame-rame keroyokan jadi pasti enak. Ya nggak deh Moka ya? Coba Dikit dulu ya, aja Bang, ya. Moka mau ini juga ya. Nah, ini lagi. Nih, Dek makan ya. Pasti enak masakan Mama. Coba masakan mama. Cip dulu. Yuk, makan yuk. Makanya yang semangat dong bang. Kok kayak nggak semangat gitu? Enak nih. Mama bakal nambah lagi nih abis ini. Besok deh dimasakin ayam goreng mah ya. Ya, gimana? Besok ya ayam goreng. Janji ya, Ma? Ya janji besok mama masakin ayam goreng abang ya. Mau ayam geprek, ayam tepung, mau ayam apa? Geprek. Ayam geprek ya, jadi cabenya Oke. banyak ya. Oke. Besok ya kita makan Oke. ayam geprek. Makan dulu ya. Yuk makan yuk. Makan lagi. Tambah lagi lauknya, tambah lagi terinya. Ya bang, makan ya. Mau lagi terinya bang. Ya udah semangat besok mama masakin ayam goreng ya. Semangat makan ngaku aja. Adik-adik tadi sudah perhatikan kan dua cerita tadi? Yang pertama apa ya Kak Elizabeth? Nah, yang pertama tadi ada anak yang sombong. Terus ini Kak, apa namanya? Dia kata-katanya meremehkan orang lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua Kak, ada anak yang kata-katanya buat mamanya sedih karena dia tidak menghargai apa yang sudah dimasak mamanya. Tuh. Terus gimana dong Kak yang benarnya?
Yang benarnya kalau kita ngomong itu kita harus berkata-kata dengan bijak. Supaya kalau kita ngomong, kita tidak akan membuat hati orang lain itu sedih atau kecewa. Tapi justru membuat mereka senang dan bahagia. Gitu Kak. Betul juga ya Kak. Nah kita harus berkata-kata yang baik, benar, dan bijak ya Kak ya. Iya betul sekali Kak Elizabeth. Sekarang adik-adik kita akan membaca Alkitab kita dari Amsal 15 ayat 2 dan 4. Sudah ketemu? Nah Kak, ini ada adik-adik kita yang mau bantu Kak bacakan. Wah asik dong. Tapi yang bagusnya lagi, Kenapa? ada mereka akan berkata-kata dalam berbagai bahasa. Wah keren sekali. Mari kita dengarkan. Hai teman-teman, nama saya Andrini. Saya akan membacakan firman Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. 15 ayat 4. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati. Proverbs chapter 15 verse 2. The of the least as conlet ringly, but the mouth of countless for knees. Ya. Proverbs chapter 15 verse 4. Soft tongue is a tree of life, but cheating tongue is harsh the heart. Amsal 15 ayat 2. Dilani halak napista hohopu parbinotuan. Alay anggo pamangan ni halak nauto marbulak-bulakon hoton. Amsal 12 ayat 4. Bila halam bohan dosada hau hangaluan alay anggo ansi mar ite siani hasedaon niroha di bagasan doi. Amsal 15 ayat 2 dalam bahasa Jawa. Ilate wong wicaksana nglairake kawasisan, nanging cangkeme wong gemblung luberake kabodohan. Amsal 15 ayat sekawan. Tembung sing sare nekaake urip, nanging tembung ambek sio natoni ati. Terima kasih ya adik-adik sudah membantu membacakan bagian dari firman Tuhan tadi. Nah, keren-keren ya Kak Elizabeth ya. Keren-keren ternyata Kak Pinter ya. semua, bisa macam-macam bahasa. Wah, gimana lah selanjutnya Kak? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat satu pujian. Katakan yes, yes, yes. Katakan yes, yes, yes. Bila Yesus memanggil, katakan yes, yes, yes. Bila Yesus menyuruh, katakan yes, yes, yes. Bila Yesus mengutus, aku jadi saksinya di dalam dunia. Katakan no, no, no. Bila
yes, yes. Bila Yesus memanggil, katakan yes, yes, yes. Bila Yesus menyuruh, katakan yes, yes, yes. Bila Yesus mengutus, aku jadi saksinya di dalam dunia. Katakan no, no, no. Katakan no, no, no. Bila iblis memanggil, katakan no, no, no. Bila iblis menyuruh, katakan no, no, no. Bila iblis mencoba, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun adik-adik yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kami pada saat ini Tuhan bersyukur juga kami boleh beribadah kepadamu. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anakmu yang ada di rumah saat ini boleh mendengarkan dan juga boleh menjadi berkat dalam melakukan firman Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya belum? Kalau belum, mari persiapkan Alkitabnya. Minta tolong sama mama papanya ya. Yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18. Kita hanya satu ayat. Amsal 12 ayat 18. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita akan membacanya ya. Namun di sini abang yang akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi ya, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini tema kita tadi apa? Tadi kan sudah di awal sudah disebutkan. Tema kita apa? Perkataan yang bijak. Oke adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tahu nggak apa itu arti tentang perkataan yang bijak? Tadi kan sudah melihat cerita, ada 2 cerita tadi kan. Yang pertama ceritanya apa yo? Adik-adik tahu nggak? Ceritanya apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi menceritakan kesombongan ya. Ada tadi yang ngomong bahwa nilainya itu bagus, dia menjelek-jelekkan yang temannya. Adik-adik nggak boleh kayak gitu. Dan yang kedua itu menceritakan tentang bagaimana ia tidak menghargai apa yang menjadi usaha orang tuanya. Tadi dikatakan dia tidak mau makan adik-adik. Dia tidak mau makan kalau tidak kesukaannya yang dimasakkan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Jika kita tidak menggunakan perkataan kita yang bijak, atau kita tidak menggunakan perkataan kita dengan baik, apa yang terjadi? Mari kita lihat Alkitab kita ya masing-masing. Ada 2 bagian. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 18a. Dikatakan orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Nah, dikatakan seperti tikaman pedang. Ya. Orang yang lancang mulutnya dikatakan seperti tikaman pedang. Adik-adik tahu nggak tikaman pedang itu seperti apa? Kan adik-adik tahu sering melihat kalau main game ataupun
juga nonton kartun ada adegan yang pakai pedang-pedang tuh. Pedang-pedang itu bisa membunuh, bisa melukai ya kan? Nah, di situ dikatakan orang yang lancang mulutnya itu seperti tikaman pedang. Dikatakan itu bisa melukai hati, perasaan teman-teman ataupun juga orang tua kita, adik-adik yang dikasih Tuhan. Dikatakan orang yang lancang. Kalau orang lancang itu disebut sehari-harinya itu tidak sopan, sembarangan, tidak berpikir kembali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik nggak boleh kayak gitu. Tadi kan di cerita yang pertama tadi dikatakan menyombongkan diri. Adik-adik nggak boleh menyombongkan diri. Adik-adik tadi kan lihat ceritanya bahwa nilainya paling bagus dan teman-temannya nggak ada yang bisa nyainginya. Adik-adik pasti kalau mendengar seperti itu pasti akan marah. Masa teman ini sombong sekali sih, nilainya mentang-mentang bagus, jadi dia merendahkan teman-temannya lain. Nah, adik-adik, perkataan kita itu ibaratnya jadi seperti tikaman pedang, melukai perasaan hati teman kita, saudara kita, ataupun juga adik kita, maupun juga yang ada di rumah kita, kalau tidak digunakan dengan baik-baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti cerita yang kedua tadi, dikatakan dia tidak mau makan apa yang dimasak oleh mamanya pada waktu tersebut. Dia mau makan ayam goreng. Ya, adik-adik pasti suka ayam goreng kan? Tetapi ayam goreng yang pada saat itu tidak dimasak, yang hanya adalah ikan teri. Jadi akibatnya dia marah-marah sama mamanya. Mamanya sudah masak capek-capek, sudah mengolahnya dengan baik, tapi lihat anaknya, aku nggak mau makan makanan ini terus, bosen. Nah, adik-adik nggak boleh kayak gitu sama orang tuanya. Adik-adik harus menghargai orang tuanya. Kan mamanya sudah masak-masak untuk adik, dengan senang hati dia masak, ini untuk anakku, sambil masak-masak kayak gitu. Tapi adik-adik nanti bilang, masakannya ini terus mah, bosen. Apalagi saat ini nggak bisa kemana-mana, ya, corona, di rumah terus. Biasanya jalan-jalan, makanannya yang enak-enak di luar sana. Tetapi sekarang seperti cerita tadi, makanannya itu terus, jadi nggak mau makan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan tidak boleh seperti cerita tadi. Nanti itu dapat melukai hati orang tua, ya. Dikatakan karena perkataan atau mulutnya itu seperti tikaman pedang. Jadi menyakiti atau melukai hati orang tua. Jadi adik-adik harus hormati orang tua dan juga menghargai teman-temannya. Mau dia jelek hasil nilai rapotnya, tetap menghargai. Dan juga untuk orang tua yang sudah bersusah payah untuk masak, untuk berjerih payah untuk adik-adik sekalian, harus dihargai. Karena orang tua itu sangat sayang sama adik-adik. Nah, itu yang pertama ya adik-adik. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Jadi perkataan kita kalau tidak kita gunakan baik-baik akan melukai hati seseorang. Yang kedua, apa yang kita akan pelajari yang kedua itu dalam 18b, yaitu dikatakan tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi ujungnya kata-katanya di ujungnya apa? Kesembuhan. Kesembuhan berarti kalau kita sakit, kita sembuh, bahagia dong, ya enggak? Kalau kita sakit, lesu, enggak mau gerak aktivitas apapun. Jadi kalau kita sembuh, bahagia. Nah, kita harus seperti ini adik-adik. Kita menggunakan lidah kita atau perkataan kita dengan baik agar orang yang ada di sekitar kita terberkati, ya. Kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik pasti mau kan seperti itu? Kalau mau seperti itu, ayo tunjuk tangannya atau arahkan jempolnya ke kamera nanti kalau lagi foto. Oke? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam bagian yang kedua ini orang bijak mendatangkan kesembuhannya. Seperti cerita tadi, kembali kita ke cerita tadi yang pertama. Kalau adik-adik kan merasa tadi kan diceritakan pintar, merasakan kepintaran, merasa pintar ya terhadap teman-temannya. Tapi adik-adik seharusnya seperti ini.
Jangan menyombongkan seperti itu. Bersyukur ya, bersyukur diberikan kepintaran. Tetapi teman-temannya juga harus kita bantu dan tolong, support ya. Kalau kita sebagai teman yang baik, kita dukung, ayo kita lebih baik lagi ke depannya, mungkin kita akan dapat ranking yang sama kayak gitu. Jangan adik-adik seperti cerita tadi menyombongkan diri. Dan juga yang kedua cerita yang tadi, menghargai orang tua. Kalau adik-adik tadi lihat ada yang kecil, siapa namanya? Moka. Adik Moka tadi dia menghargai masakan orang tuanya atau mamanya tadi. Dikatakan meskipun masakannya ini makanannya tetap enak. Nah, adik-adik harus seperti itu. Dia adik-adik ini bersyukur. Adik Moka ini bersyukur bahwa masakan yang sudah mama masak itu sangat berarti baginya. Jadi adik-adik harus seperti itu. Nanti juga kalau orang tuanya mendengar, wah anakku makannya dengan lahap ya, berarti adik-adik sudah mendatangkan kesembuhan bagi orang tuanya. Ya kan sudah masak-masak capek-capek itu, melihat adik makan lahap sampai habis mau nambah lagi, wah anakku ini nanti cepat gede nih, berarti enak, masakanku enak berarti. Jadi adik-adik membuat orang tuanya semangat, senang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan harus menjadi seperti itu, mendatangkan kesembuhan ya, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, perkataan yang bijak bisa membuat adik-adik melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan juga adik-adik bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, tidak pandang pilih kasih. Kalau ada yang temannya jelek, nggak mau temani. Dan juga kalau masakan mamanya yang nggak enak, nggak mau dimasaki. Tetapi adik-adik harus melakukan hal sesuatu yang bijak, berpikiran yang bijak, dan juga menggunakan perkataan yang bijak agar menjadi berkat bagi semua orang. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik sendiri dan juga boleh berbagi kasih dengan orang tua adik-adik sekalian. Yuk kita berdoa, kita menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih lagi Tuhan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menolong kami dalam melakukan tersebut. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bang Yafet yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi Kak, Ya. kakak dan adik-adik yang di rumah jadi tahu harus bagaimana dalam berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik siapkan dulu. Sudah? Nah, karena habis ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Adik-adik bisa scan barcode yang ada di sini nih, atau kalau memang belum bisa minta tolong sama papa dan mamanya ya. Sambil kita memberi persembahan, kita bernyanyi Big or Small. Bekerja
Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh adik-adik kita yang ada di rumah dan nanti akan ditutup oleh Bang Yafet. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk bangsa dan negara. Berkati bangsa kami supaya bangsa kami terhindar dari penyakit virus corona ini. Pulihkan ekonomi bangsa kami agar dapat kembali bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Berkati pemimpin kami dan Bapak Presiden dan anggota pemerintah yang ada di setiap provinsi dan kabupaten. Berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan kewajiban negara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua Cel supaya bisa mendapatkan rezeki dari pekerjaan mereka yang akan itu. Tuhan Yesus, jangan biarkan virus mendekati mereka supaya mereka bisa memberi rezeki kepada kami semua, kepada Ciel dan Kak Mita supaya bisa membiayakan sekolah Ciel dan Kak Mita dan membeli peralatan sekolah dan Kak Mita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, pada hari ini saya mengucap syukur walau di tengah pandemi COVID-19, saya dan teman-teman saya boleh menerima rapor dengan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, karena saya sudah lulus SD dan sebentar lagi saya akan masuk ke SMP. Tuhan tolong semoga COVID ini cepat berlalu dan bertemu dengan teman-teman. Berkatilah Tuhan orang tua, guru yang sudah membimbing saya selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu. Dan terlebih-lebih lagi Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pokok doa syafaat kami. Dan juga kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan dan untuk rumah Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Biarlah kami lebih-lebih lagi Tuhan rajin beribadah kepadamu. Meskipun Tuhan pada saat ini kami tidak bisa bersama-sama, tetapi melalui ibadah live streaming ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak di tempat ataupun di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu doa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Lina, ngomong-ngomong di belakang ini apaan sih? Oh, ini tanggal 17 Juni kemarin GKI kita berumur 53 tahun. Berarti selamat ulang tahun GKI. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita ada aktivitas nih untuk minggu ini, Kak. Ya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa klik link yang di bawah atau yang di-share di grup WA, atau adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa untuk mengkliknya ya, untuk mencari tugas-tugasnya ya sesuai dengan kelas yang ada. Oh iya Kak, minggu yang lalu kan ada tugas dari Sisi, Wawan, Tere, dan Riri. Kita mau lihat hasil karya teman-teman kita ya Kak ya. Yuk, mari kita saksikan.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan sedih lagi ya. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kesaksian yang menyedihkan dalam hidup saya. Saya pernah dibully oleh teman-teman dan diejek karena saya beragama Kristen. Saya kemudian bercerita dengan orang tua saya dan saya diminta untuk bersabar dan selalu berdoa. Halo teman-teman, pada hari ini saya akan bercerita sedikit tentang penyakit saya. Pada suatu hari saya pernah mengalami sariawan di lidah. Saya sangat bersedih sekali oleh sariawan di lidah itu. Saya tidak bisa makan, minum, dan berbicara. Pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan penyakit saya. Tolong lepaskan sariawan di lidah ini, Tuhan. Pada waktu itu Tuhan mengabulkan doa saya. Pada hari ini saya telah sembuh dari penyakit sariawan di lidah. Dan saya sangat berduka cita karena itu. Terima kasih teman-teman. Dadah. Amsal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dadah. Hari ini aku bakal ceritain tentang hal yang membuat aku sedih dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi waktu itu aku tuh pernah dikasih tugas dari guru. Nah terus aku kerjain deh. Nah waktu pulangnya aku kerjain. Nah terus itu kerjainnya malam. Nah terus aku ngerjainnya waktu aku sudah itu aku nggak masukin ke dalam tas. Biasanya aku abis ngerjain tugas itu langsung masukin ke dalam tas ya. Nah aku tidur. Terus besok paginya aku tuh buru-buru. Jadi buku itu masih ada di sini, sementara buku yang lain udah masuk ke dalam tas. Nah terus aku berangkatlah ke sekolah. Waktu nyampe di sekolah, ibu guru bilang gini, ayo anak-anak kumpulin bukunya. Terus aku langsung nyari dong ke dalam tas. Waktu aku nyari, aku bilang gini, loh kok nggak ada? Terus aku baru ingat kalau aku lupa masukin bukunya. Terus temen aku bilang gini, kenapa Gelon? Aku lupa bawa bukunya. Terus temen aku bilang gini lagi, katanya yaudah ayo kita ngomong aja sama guru, gak apa-apa kok. Ya sudah, aku langsung ngomong ditemenin sama temen aku. Terus aku bilang gini, Bu maaf Bu, saya lupa bawa bukunya, habis ketinggalan. Terus ibu guru bilang gini, yaudah gak apa-apa, tapi besok dibawa ya. Terus aku langsung bilang gini, iya Bu maaf ya Bu. Nah gitu ceritanya. Matius 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dari sini dulu ya dari aku. Dadah. Shalom teman-teman, jadi pada hari ini saya akan berbagi pengalaman yang membuat saya sedih, marah, dan juga kesal, serta cara saya mengatasinya. Tetapi sebelum itu, saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 4 yang berisi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Jadi masalah yang sedang membuat saya sedih, kesal, dan juga marah yaitu berantem dengan kakak. Dan cara saya mengatasinya yaitu dengan menahan diri, sabar, sampai kami dapat akur kembali. Terima kasih. Halo, nama saya Irin Melani. Saya dari kelas Paulus. Saya akan menceritakan duka dan menjadi suka. Cerita saya, sebelum saya cerita, saya akan menghafalkan dulu dari Matius 5 ayat 4. Bunyinya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, sekarang saya akan bercerita. Saya pernah kehilangan uang jajan. Uang jajan itu saya mau tabung untuk keperluan saya. Jadi saya dihibur oleh teman-teman dan juga dihibur oleh mama. Dan saya terus berdoa supaya saya diberikan rezeki yang lebih dari itu. Terus saya berdoa, ternyata saya mendapatkan berkat dari Tuhan. Terus saya senang kepada Tuhan, saya bersyukur, saya berdoa karena Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menghibur saya. Nah, jadi inilah cerita singkat saya. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dulu aku mempunyai hal yang paling sedih. Dulu aku pernah nggak mendapatkan juara kelas di sekolah. Tetapi karena aku berdoa dan terus berusaha, akhirnya aku mendapatkan juara di kelas. Dan aku pun sangat bersyukur oleh bantuan Tuhan dan karena aku berusaha sehingga aku berhasil menggapai yang aku inginkan. Jadi kesimpulannya, kita harus tetap berusaha dan tetap meminta pertolongan kepada Tuhan karena Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih. Pada saat menerima hasil ulangan, saya mendapatkan hasil yang kurang bagus. Saya sangat sedih. Di kemudian hari saya pasti bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus dengan cara belajar lebih giat dan berdoa pada Tuhan untuk membantu dalam belajar. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, adik-adik pada semangat ya dalam mengerjakan aktivitasnya. Bagus-bagus loh, Kak. Iya. Nah, jangan lupa untuk minggu ini tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Dan adik-adik jangan lupa juga mengumpulkan tugas-tugasnya paling lambat hari Rabu jam berapa ya? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Jangan lupa ya bantuan mama papanya. Ya, kita sudah hampir selesai Kak sekolah minggunya. Sedih dong Kak. Iya, tapi jangan bersedih dulu karena minggu depan kita akan bertemu lagi dalam sekolah minggu GKII Palembang. Dan untuk mendukung pelayanan GKII, maka minta tolong papa atau mama untuk klik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan dengan ibadah dari gereja. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.